saya hari Selasa merasa panas, mual, muntah. Terus akhirnya tak bawa ke dokter Widodo ya. Katanya kecapean, ya sudah dikasih obat, tak pulang. Terus makin malam anakku tuh muntah tidak berhenti-berhenti. Sampai hari Kamis aku berkeputusan bawa dia ke puskesmas. Nah, di sana aku nunggu lama karena pasien banyak. Anaknya sebenarnya sudah tidak tahan. Mungkin mual, pusing dan banyaknya panas. Terus sampai akhirnya anakku ditindak. Bu, ini sudah lemas, adik sudah dehidrasi ringan. Akhirnya ditindak, diinfus. Terus aku dikasih saran, Bu, ini harus dirujuk di rumah sakit. Mbak Berlin harus opnam. Oh, aku bilangnya iya. Terus yang satunya adiknya juga panas. Terus aku antara ngurus kakaknya sama adiknya. Terus adiknya tak tanyakan panasnya apa, karena cuma panas. Dikasih paracetamol. Saya ngurusin kakaknya untuk ke rumah sakit, ini ngurusin adiknya yang di rumah. Karena adiknya sama-sama panas. Terus sampai di rumah sakit masuk IGD. Ya anakku ditindak, diambil darahnya. Mereka enggak bilang kalau anakku itu DB. Enggak bilang. Cuma trombositnya turun. Terus aku ngomong, kalau trombosit turun, apakah itu enggak pernah berdarah? Dalam hatiku cuma seperti itu. Ya udah, jam 10 pagi aku masuk. Sampai akhirnya yaitu kejadian seperti yang aku ceritakan. Suamiku sampai marah-marah karena sampai jam 3 anakku belum dipindah kamar. Karena katanya pindah kamar itu jam 2 di ruang Bima, ternyata ndak ada. Terus tanya lagi, aku bilang kamar yang kosong mana? Wis apapun kamar, iya aku mau, pokoknya anakku pindah kamar. Gitu loh. Ya itu mungkin ada ketidaksinkronan antara shift pagi, shift siang sama shift sore. Terus aku bilang, loh kan kamu bisa baca toh shiftnya, aku tadi pesan kamar apa gitu. Terus damel BPJS Bu, aku ndak pakai BPJS, aku umum. Apa yang dikatakan sama karyawan bilang, lek jenengan umum, lek kula ngertos jenengan umum wau, nggih kula pados nih kamar kula. Itu. Aku heran, apa kamu ndak bisa baca? Gitu. Ya udah wis aku sudah mikir iku wis. Aku akhirnya anakku dipindah masuk kamar Arjuna 4. Di Geraha Arjuna 4. Terus aku tanya lagi, loh, katanya kelas 1 itu 1 orang. Kok 2 orang? Dicampur sampai cowok. Anakku kan cewek. Dalam hati anakku sudah tidak nyaman itu, Bu, kok cowok toh, Bu, kan gitu. Ya udahlah Dek, sepenting adik sembuh. Ya wes, ya cuma iku pelayanannya, ya cuma iku. Diinfus paracetamol, kalau panas diinfus lagi paracetamol. Mbak ada obat lain selain paracetamol, aku bilang gitu. Terus paginya diperiksa dokter Dedi. Kok pagi sih, setengah 11 siang. Siang banget. Baru aku ndak ngerti pembicaraan dia sama perawat apa, iki kasih iki gitu ya. Terus ya wes, terus besoknya anakku itu mimisan, muntah darah. Jadi masuk Kamis, Jumat anakku itu ngemu darah wes, mulutnya ngemu darah, setiap watuk dahaknya darah. Terus ini mimisan. Terus anakku terus makin lemas, ndak punya daya. Nah terus Jumat itu orangnya maneh didelok. Kok kalau memang anakku sudah saat itu lemah, kenapa tambah darahnya ndak Jumat itu? Kenapa harus Sabtu? Gitu loh. Karena Sabtu ya. Suruh tambah plasma 6 ampul. Itu aja terlambat. Itu aja telat. Karena instruksinya pagi. Terus dia meriksa setengah 11, selesai tadi kan. Loh, iki mah kok urung ditindak. Aku gak kok waca sus, lupa. Itu. Loh, kok bisa lupa toh sus? Aku teriak gitu spontan. Sudah Bu, enggak apa-apa. Terus aku tanya, itu apa PPAPT ya? Kok apa dok? Aku tanya sebagai seorang ibu dan dimasukkan ke tubuh anakku.
udah Bu, PPAT itu ya PPAT darah. Karena setelah itu aku kan cari tahu apa itu. Oh ternyata plasma darah putih untuk menaikkan trombosit. Aku tenang, seandainya memang itu sudah masuk ke tubuh anakku trombonya akan naik dan anakku akan membaik. Itu dalam hati dan doa saya. Lah kok terus tambah buruk. Minggu ya, masuk minggu. Terus anakku ya diperiksa pun ya siang. Terus kejadian anakku jabut infusnya keluar, darahnya ngucur karena dia sudah katanya capek. Aku mau pulang. Dalam kata-kata dia, aku pulang Bu, aku mau pulang. Kakak belum sembuh, aku pulang, aku capek. Dia bilang capek, badanku capek, aku capek. Ya mungkin dalam kehidupan manusia 40 hari sebelum ia pergi mungkin ada firasat. Dan anakku sudah punya firasat itu sejak hari Sabtu. Tengah malam dia bilang dipanggil kakungnya kan sudah tidak ada. Terus dia ingin ke makam. Terus aku tanya, makam siapa Pak? Makam pupu. Aku hancur, aku nangis, aku lemas. Terus dia itu sampai minggunya. Terus disuruh lagi tambah 4 ampul. Suruh transfusi lagi 4 ampul karena sudah drop tinggal 6.000 trombositnya. Dari 15 ditambah 6 kok tidak ada kenaikan, tapi malah drop. Terus aku pertimbangan, lek nang kene panggangin ae Mas, ayo pindah. Aku kan bilang sama ikan gini ya, coba tanyakan apakah kita bisa nunggu sampai hari Senin, dan apakah kita boleh kalau kita belum bisa ambil darah itu, apa kita pindah aja tambah darahnya di sana. Aku pertimbangan bicara sama bapaknya seperti itu. Kesannya aku minta pulang paksa. Padahal aku tanya, terus ya itu ayahnya yang bicara sama perawat. Monggo sekarang bapaknya. Karena sudah saya tidak bicara lagi ya, yang bicara bapaknya sama perawat. Bu, kalau yang dikecewakan dari pelayanan di rumah sakit itu apa saja Bu? Ya itu, waktu 2:30 pagi, infus anak saya habis. Saya dodoki perawat, kan tidur semua. Mbak, infusnya habis, akan gitu. Terus dia, iya Bu sebentar, dengan nada ndak enak. Terus infusnya berlian habis, sebelahnya pun juga habis. Aku bantu yang sebelahnya, kan juga parah. Gitu, terus, walah Bu tak kira nyapo. Rasakan sendirilah. Gimana seorang perawat bilang seperti itu dalam anakku keadaan kritis, genting, infusnya habis, dia bilang gitu. Walah Bu tak kira nyapo kali nak karung ganti infus. Loh, aku spontan yang lele enek apa-apa karo anakku sama gelem tanggung to Sus. Ya saya panik wong habis akan gitu. Mboten napa-napa. Pokoknya dengan kesannya ya iku lho. Ku suwante. Biasa. Demam berdarah ki ya ngono ki lho Bu, biasa. Itu yang saya sangat kecewa, sakit hati kata-kata itu. Dan dokternya pun instruksinya hanya cuma lewat WA. Kalau memang anak saya kritis, seharusnya memang dia dokter kunjung, aku tahu. Tapi apakah dokter jaga juga dia nggak bisa konsultasi sama dokter Dedi, dokter jaga itu loh. Bagus lah, katanya nggak bisa kalau saya nggak ikut prosedur dokter Dedi, nggak mau melanjutkan perawatan sampai hari Senin. Bu, akhirnya keputusan untuk membawa almarhum saya akhirnya pulang toh karena anakku sudah tidak dilanjutin perawatannya karena tidak mau ikuti prosedur dokter Dedi nambah 4 ampul itu. Tapi itu mau dipindah. Iya, saya cari ambulan. Ayo Mas pulang dulu cari ambulan. Ini cari ambulan mumpung. Ini habisnya aku mau pindah. Karena situ sudah mau meneruskan. Tulungagung pun karena pending, karena penuh. Dan aku tanya ke kakak saya yang di sana. Ya saya deng IGD wes pokok jan rene kan. Ya udah saya pontang-panting cari ambulan. Ya mungkin jalan anak saya, takdir anak saya dengan kesulitan seperti itu memang Allah berkehendak lain gitu. Jadi selama menunggu anak saya cuma minta saya peluk, minta makan tak kasih makan, yo. Mungkin karena itu dia mau pulang udah merasa dan Israel sudah manggil dia.
Ya udah tak pegang kakinya ke atas sampai ke atas, dingin dingin.